asal keturunan laki-laki dan anak keturunan laki-laki. Itu syarat mutlak itu semua saudara-saudari. Loh ini pada start. Oke. Slide saudara slide. Oke. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembagian warisan dari sisi hawashi. Ya, setelah kita mempelajari tentang furu', yaitu anak keturunan, kemudian usul, yaitu asal keturunan, sampailah kita mempelajari hawashi. Dan hawashi ini terakhir. Kemudian nanti kita tutup dengan kesimpulan dan latihan. Mudah-mudahan sempat. Baik. Kita mulai dari syaqiq. Saudara kandung. Berapa bagian saudara kandung? Kita lihat dulu saudara kandung siapa. Saudara kandung yaitu saudara laki-laki kandung seayah dan seibu. Namanya kandung. Seayah dan seibu. Tentunya dalam ikatan pernikahan yang sah. Tidak dikatakan saudara-saudari seibu, ternyata mereka lahir di luar ikatan pernikahan. Tuh, gimana tuh? Contohnya macam mana? Tadi ada seorang laki-laki, ada seorang wanita. Punya anak. Ya kan? Punya anak. Ibn. Nah kan gitu. Ibn kok kayak gitu. Dah. Ternyata sebelum pernikahan berlangsung ada ibn lagi. Enggak gini lah jadinya ya kan. Sebelum pernikahan berlangsung ada ibn. Enggak bawaan. Anak orang ini berdua. Kecelakaan. Ini kandung atau bukan terhadap ini? Inilah yang disebut saudara seibu. Karena yang ini hanya dinisbatkan kepada ibu. Isa bin Maryam. Juga punya ibu. Kayak Nabi Isa. Tidak punya bapak. Jadi status-status anak-anak yang di luar nikah itu sebenarnya terhadap saudara-saudarinya adalah seibu. Ayahnya nggak dianggap seayah. Hati-hati kalau misal lagi pembagian tanya betul-betul. Ini anak dulu udah apa ya? Udah apa ya? Sah gitu kan gitu. Baru dia jadi anak yang sah. Saudara-saudari juga demikian. Karena yang dianggap saudara-saudari kandung adalah yang betul-betul seayah seibu dalam pernikahan yang sah. Kalau dia ternyata di luar pernikahan, maka dia bukan jadi kandung, nggak jadi kandung. Jadinya apa? Seibu. Kalau dia saudara laki-laki berarti saudara seibu, kalau dia laki-laki kalau dia perempuan berarti saudari seibu, bukan kandung. Nah, oke. Sampai ini jelas ya? Oke. Dan di luar saudara angkat, susuan, saudara tiri dan lain sebagainya yang tidak masuk pembahasan kita. Dalilnya apa? Al-qihul faraidu bi ahliya fama baqiya fahuwa li ula rajulin dzakar. Ini sering kita bawakan dan sudah kita ulang berkali-kali bahwasannya asobah itu, sisa harta itu kalau nggak ke bawah dulu, kemudian ke atas, baru ke samping. Nah ketika nggak ada yang di bawah laki-laki penerima asobah dan nggak ada di atas laki-laki penerima asobah, baru dia ke samping, yaitu ke saudara-saudari. Sehingga saudara terimanya sisa harta. Saudara kandung mendapat sisa harta dengan syarat tidak ada anak keturunan laki-laki dan asal keturunan laki-laki. Kalau dia laki-laki tok atau semuanya laki-laki, maka namanya asobah bin nafsi. Ya, berbagi sama rata, sama-sama laki-laki. Sama rata lah baginya. Tapi apabila ada saudari perempuan yang bersama dia, maka namanya asobah bil ghair. Berbaginya lidzakari mithl hadzal unthayain. Kalau ada bersama saudara, ada saudari, maka berbaginya laki-laki mendapat 2 kali lipat perempuan, sama seperti anak kemarin. Gampang.
Dah gampang ya, tidak pertanyaan lewat. Next. Sekarang ukhtun, nah, saudari. Saudari kandung adalah seayah dan seibu dalam ikatan pernikahan yang sah. Diulangi lagi itu ya, jangan lupa. Bukan saudari angkat, sesusuan, tiri, dan lain-lain. Dalilnya, firman Allah, An-Nisa ayat 176. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Jika seorang meninggal tidak memiliki anak, enggak memiliki dan memiliki saudari, maka bagi saudarinya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Kalau sendirian. Saudaranya mempusakai seluruh harta jika saudarinya seluruh harta saudarinya jika dia tidak memiliki anak, asobah tadi. Tetapi jika saudarinya itu 2, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, ini sama seperti bintun ya. Kalau saudari itu kalau misalnya nggak ada saudara, kalau sendirian setengah, kalau berdua 2/3, kan sama dengan bintun kan? Kalau ada saudaranya, ya asobah. Kalau nggak ada, perempuan aja 1 orang setengah, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Dah gampang kan? Gampang. Syaratnya, nah jangan lupa syaratnya. Syaratnya tidak ada keturunan laki-laki dan tidak ada asal keturunan laki-laki. Itu wajib, syarat wajib. Tapi nanti ada pengecualian satu, tenang. Saya jelasin. Dapat 2/3. Kalau 2 orang saudari atau lebih dan tidak ada saudara. Pembagian sama rata. Setengah apabila hanya sendiri dan tidak ada saudara. Kemudian asobah, nah ini kalau ada saudaranya. Kalau ada saudara laki-laki bersama saudari, baru mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Oke. Sampai sini paham? Oke. Sampai sini paham? Iyalah, mana dia? Saudaranya, syakiknya, syakik mendapatkan seluruh harta saudari. Ukhtu syakik. Ya, ukhtu syakik. Dan berarti yang meninggal siapa? Perempuan. Iya kan? Jika dia tidak memiliki anak, berarti si ukhtu syakikoh ini nggak ada anak, nggak punya keturunan. Siapa dapat asobahnya? Saudara kandung, seluruh harta. Ya kan? Kalau dia 1, oh iyalah. Kalau dia banyak, bagi-bagi lah sama rata. Ya, ini dia. Wa huwa yarithuha. Huwa ini saudara. Syakik mewarisinya. Ini kembali kepada si saudari. Ya, tadi. Kalau dia banyak, berarti mereka bagi-bagi dalam sisa harta itu. Oke, betul, udah betul itu. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Cukup. Oke, bagus. Nah, kemudian saudari ini ada lainnya sikit sama bintun. Ini kan bintun ini persis kan? 1, 2, 3. Ingat nggak bintun kemarin? Sama, nggak ada beda. Apa beda si saudari sama si bintun? Nah, saudari ini dia bisa mewakili saudaranya apabila ternyata mayit hanya memiliki anak perempuan. Kalau tadi mayit cuma punya anak perempuan, mayit cuma punya bintun, nggak ada anak laki-laki, kan gitu. Maka yang terima asobahnya siapa? Kalau nggak ada anak di bawah laki-laki, nggak ada di atas laki-laki, yang terima asobahnya siapa? Ya kan gitu, syakik. Gitu, syakik. Nah, kalau ternyata syakiknya nggak ada atau sudah meninggal dunia, maka asobah juga bisa diberikan kepada ukhtu syakik. Meskipun dia perempuan. Gitu ceritanya. Ternyata yang nggak ada, sebelum dikasih sama siapa-siapa, sebelum dikasih sama
Akhli ab, kan laki-laki ada akhli ab. Atau keponakan, atau paman, kan gitu yang jauh-jauh lainnya. Sisa harta dari seorang mayit yang meninggal dunia hanya meninggalkan anak perempuan tok, sisa hartanya diterima oleh saudari perempuan. Itulah yang namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini asobah yang perempuan. Satu-satunya asobah yang diterima perempuan. Yang tadi laki-laki semua atau laki-laki berbagi sama perempuan. Kalau asobah ma'al ghair ini sisa harta diterima oleh dalam kasus anak perempuan dan tidak ada saudara yang mewarisi asobah, maka saudarinya lah yang menerima sisa hartanya. Didahulukan daripada yang selainnya. Ada saudara seayah tadi kan gitu ya. Nanti ada paman juga, ada keponakan, ada sepupu. Nah, oke, gitu dia. Jadi bedanya dengan bintun, ukhtu syaqiqah bisa menerima asobah, mewakili akh syaqiq apabila tidak ada akh syaqiq dalam kasus seorang hanya meninggalkan keturunan perempuan. Gitu aja. Paham? Oke, mantap. Cuman itu aja bedanya. Terima asobah. Berarti kemungkinan besar kalau si baik punya anak saja dan ibu berarti anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Sama ibu. Berarti kemungkinan besar si saudaranya ke saksi masih ada. Dapat. Nah, dapat berarti ya. Udah dihitung-hitung nih. Dapat. Kayaknya bakalan dapat Anda nih. Dapat. Yes. Oke, bagus. Biar paham gak Pak? Oke, udah? Dah? Lanjut kita. Lanjut kita ke yang seayah tadi. Nah, kita katakan tadi levelnya kan level cucu. Berarti untuk si saudara seayah bisa menerima harta, syaratnya apa? Enggak ada yang kandung. Oke, lanjut kita. Ini saudara kandung, selesai sampai sini. Sekarang kita ahli ab, saudara seayah. Saudara laki-laki satu ayah, lain ibu dalam ikatan pernikahan yang sah. Ingat ini selalu dalam ikatan pernikahan yang sah. Kalau dikatakan seayah berarti ayahnya udah betul-betul nikah sama tuh ibu yang satu lagi. Kalau ternyata sama ibu yang satu lagi itu nggak nikah, artinya itu bukan saudara. Kandung tidak, seayah tidak, seibu pun tidak kan, seibu kan sama satu ibu. Bukan saudara. Berarti kan? Kalau makanya harus nikah dulu. Nikah dulu. Dalilnya sama. Kapan dia dapat? Dia dapat apabila tidak ada anak keturunan, ini syarat umum dengan laki-laki, asal keturunan laki-laki dan tidak ada saudara dan saudari kandung penerima sisa harta. Perhatikan. Kalau misalnya masih ada saudari kandung, saudara tadi nggak ada saudara kandung, oke, sudah meninggal. Apakah dia tetap terima asobah? Oh, tinggal lihat dulu. Ada nggak saudari kandung yang menerima asobah? Kalau ada saudari kandung, maka dia terhalang dengan saudari kandung tadi, yang baru saja kita bicarakan. Sisa harta didahulukan saudara, kalau nggak ada saudari kandung. Baru kalau nggak ada saudara-saudari kandung, barulah dia terima sisa harta itu. Kalau laki-laki saja dia berbagi sama rata. Kalau ternyata ada saudarinya, yaitu saudari seayah, maka mereka berbagi lidzakari mithlu hadzal unthayain, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Dah gitu aja. Dia terimanya sisa harta aja, nggak ada yang lain. Kayak cucu laki-laki kan? Kayak cucu laki-laki. Terima harta kalau nggak ada anak laki-laki. Cuman ada apanya sedikit, ada bedanya sedikit. Nah, ada saudari kandung yang didahulukan daripada saudara seayah. Gitu aja. Ada bedanya sedikit aja. Oke. Bagaimana dengan saudari seayah? Lanjut. Apa nasibnya saudari seayah? Al-ukhtu li'ab. Saudari seayah. Saudari satu ayah dalam satu ikatan, satu ayah lain ibu dalam ikatan pernikahan yang sah. Betul itu. Sama dalilnya, sama tadi ukhtun, ya kan?
Hanya saja dia levelnya yang lebih level kedua, level di bawah. Saudari seayah mendapat bagian dengan syarat tidak ada anak keturunan laki-laki, asal keturunan laki-laki, serta tidak ada saudari-saudari kandung penerima sisa harta. Kecuali, kecuali kalau cucu, kan kita tadi bilang cucu bisa apa? Ada kemungkinan takmilah tasulusain, kan gitu ya. Cucu kan ada kemungkinan terima 1/6 kan. Nah, demikian pula saudari seayah. Dia ada kemungkinan terima 1/6. Kapan? Kalau kandung hanya menghabiskan setengah. Saudari seayah ada kemungkinan terima takmilah tasulusain. Atau sama dengan cucu juga. Iya, sama dengan cucu, ada akh mubaroknya. Kalau tadi ibnu ibu mubarok, kalau sekarang ada akh mubarok namanya. Yang tadinya dia harusnya nggak terima karena ada saudaranya seayah, dia jadi terima asoba. Nah gitu. Ya, oke kita lihat. 2/3 apabila dia sendirian, apabila dia berdua dan seterusnya. Sama seperti yang sudah-sudah. Setengah kalau dia sendirian aja. 1/6 takminatul tsulusain apabila ada saudari kandung yang terima setengah. Maka saudari seayah 1 atau lebih masih bisa menyempurnakan 2/3 dengan mendapatkan 1/6 harta. Persis sama seperti cucu. Kemudian dia bisa juga dapat sama seperti si saudari kandung itu, asobah bil ghair. Tadi kita katakan urutannya kan gini kan. Apa tadi? Misalnya mayit terima tadi ini kan mayit nih, mayit kan cuma meninggalkan keturunan perempuan. Asobahnya tadi siapa yang terima? Syakik. Kalau ternyata syakik nggak ada, siapa terima asobahnya? Ukhtu syakikoh. Kalau ini juga nggak ada, siapa terima? Liab. Kalau ternyata ini juga nggak ada, asobahnya diterima oleh ukhtu liab. Nah, gitu urutannya. Kalau ternyata mayit hanya meninggalkan anak perempuan, maka dan tidak ada di atas bapak, kakek dan seterusnya, maka saudara kandung, kalau nggak ada saudara kandung, saudari kandung, kalau nggak ada saudari kandung, saudara seayah yang terima, kalau nggak ada juga saudara seayah, saudari seibu lah, saudari seayah lah yang terima sisa hartanya. Oke. Oh, salah. Yang ketiga. Yang kelima. Yang keempat itu kalau ada saudara bersama saudari. Yang keempat kalau ada saudara bersama saudari. Kalau yang kelima itu sisa harta kalau nggak ada saudaranya bersamanya, sementara mayit hanya meninggalkan keturunan perempuan. Sama dengan yang kandung ya. Dia bedanya sama yang cucu ini aja, cuman bedanya tadi ya. Kalau cucu kan ini juga deh cucu. Cucu itu kalau dia cucu perempuan dari anak laki-laki, 2/3 kalau lebih dari 1 orang, setengah kalau sendirian, 1/6 takmilatul tsulusain jika di atasnya hanya mengambil setengah, sisa harta kalau ada bersamanya selevelnya liabnya, saudara liabnya. Nah, ini tambahan cuma satu ini aja. Terima sisa harta kalau nggak ada yang urutan-urutan yang di atasnya. Dah, selesai. Visual, ada pertanyaan? Tafadhol, Chandra. Ibnu Mubarak. Ibnu atau Ini ada lagi istilahnya, ada Mubarak. Dapat saudara saudarinya. Iya, Ibnu Mubarak
bisa saudarinya selevel atau yang di atasnya levelnya. Tapi kalau ada saudara Berbagilah. Ya dapat. Berbagi mereka semuanya dapat asobah. Lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Nah, akh mubarak nanti terjadi di sini ya. Akh mubarak itu nanti terjadi di sini. Nanti kita kasih contohnya. Contohnya misalnya satu pembagian harusnya dia nggak dapat bagian, tapi karena ada saudaranya satu level, maka dia jadinya dapat asobah. Nah gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Bayang-bayangin aja. Yang tadinya dia nggak dapet, tapi karena ada saudaranya dia jadi dapat asobah, maka dia jadinya dari dapat menjadi dari nggak dapat menjadi dapat. Nah, maka saudaranya disebut akh mubarak, saudara pembawa keberuntungan dan keberkahan. Atau ada kasus nanti aksyuum juga, aksyuum ketika sisa hartanya jong, ketika sisa hartanya nol. Tadinya dia mungkin dapatnya bisa 1/6, karena ada saudaranya bersamanya, dia dapatnya jadi asobah. Ternyata asobahnya nol. Sama seperti cucu tadi. Sama ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Sama. Oke, pertanyaan. Enggak ada. Yang belakang-belakang nggak ada yang nanya. Diem-diem aja. Diem-diem makan dalam. Oke. Kalau nggak ada, karena udah dijelasin. Semoga sudah jelas memang ya. Seperti anak dengan cucu. Nah, yang beda tuh seibu. Seibu tuh beda sedikit orang ini. Karena ibu tadi, ibu kan beda sedikit. Akhli dengan uhtuli nih, saya satukan jadi satu dia. Karena memang satu dia orang ini. Nggak ada beda antara laki-laki sama perempuan dia. Hanya satu hukumnya. Siapa saudara-saudari seibu? Yaitu saudara-saudari dari mayit yang satu ibu lain ayah. Nah, anak zina termasuk saudara seibu bagi mayit. Nah, satu ibu saja, ayahnya nggak masuk nasab, tidak diakui. Hanya dalilnya. Nah, dalilnya surah An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurath sakalalah aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikul wahidin minhum as-sudus. Masing-masing darinya sudus. Fa in kanu aktsar min dzalika fa huwa syuraka'u fi thuluts. Jika seorang pria atau wanita mati tidak meninggalkan ayah dan anak, itu dia syaratnya. Tetapi dia memiliki saudara seibu atau saudari seibu, maka masing-masing mendapat 1/6 harta. 1/6. Ya kan? Kalau satu orang, ya laki-laki 1/6 juga, ya perempuan yang 1/6 juga. Tapi kalau lebih dari satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu, dalam thuluts. Gitu. Jadi bagiannya 2 aja, gampang nih saudara-saudari seibu nih. Yang penting syaratnya aja tadi, syaratnya nggak ada anak keturunan laki-laki, nggak ada asal keturunan laki-laki, tanpa terpengaruh dengan adanya atau tidak adanya kandung atau saya. Seibu dapatnya 1/6 jika sendiri, 1/3 jika 2 orang lebih, pembagian sama rata tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan. Dah, aman. Gampang kan? Tinggal praktek kita. Habis ini apa? Di situ apa habis ini? Kan praktek ya? Seibu apa? Oh iya, kalau kita bicara saudara dengan saudari, kita bicara keponakan. Keponakan nasab hanya keponakan dari laki-laki. Keponakan nasab hanya keponakan dari laki-laki. Jadi putra saudara kandung dan putra saya. Ini dia di urutan tadi ini. Ini kan tadi asobahnya kan? Nggak ada ini ke sini kan? Nggak ada ini ke sini, nggak ada ini ke sini. Kalau nggak ada juga ini, baru ini anaknya ini, bukan anaknya ini bukan nasab.
Jadi yang nomor 5 atau selanjutnya adalah ibnu syaqiq. Nah, ini dia penerima asobahnya. Jika tidak ada yang ini, kalau masih ada yang ini duluan. Ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada juga baru ibnu syaqiq. Ponakan laki-laki dari saudara kandung. Nah, kalau nggak ada juga ini baru ibn liab, ponakan laki-laki dari saudara saya. Ini nasab. Ini marganya sama nih. Kalau Siregar kita katakan kemarin, ini Siregar juga nih marganya. Iya kan? Renab. Nasab. Perhatikan dia nasab yang dapat. Dan nggak ada istilahnya keponakan dari saudari. Nggak ada. Itu bukan nasab. Ponakan nggak ada dari saudari. Walaupun itu kerabat, ya, zawil arham, tapi bukan nasab dan bukan ahli waris. Ponakan biasa. Ponakan biasa. Oke. Visual, ada pertanyaan? Dapatnya berapa? Ya dapatnya sisa harta. Apakah bersekutu laki-laki dan perempuan? Nah, apa jawabannya? Ponakan nih, ada nggak ponakan perempuan? Ayo. Putra saudara kandung dan saudara seayah. Ponakan dari seterusnya ke bawah dari jalur pria. Nah, ini jalannya sama. Ponakan laki-laki kandung mendapatkan sisa harta asal binasi dengan syarat tidak ada anak keturunan, tidak ada saudari kandung, saudara saya, ponakan laki-laki terdekat pembagian sama rata di antara mereka. Keponakan laki-laki seayah mendapatkan sisa harta dengan syarat jadi syarat-syaratnya banyak sekali. Dan ternyata nggak ada keponakan perempuan. Jadi meskipun ternyata si ibnu ini memiliki apa? Bintu syaqiq, bintunya dapat apa enggak? Nggak dapet, karena nggak ada istilah ponakan perempuan. Oke. Latihan kan? Latihan. Syajarahnya sudah saya gambar kemarin tadi. Pakai papan tulis. Nah, ini udahlah, ini udah paham ini. Latihan. Jam berapa kita? Jam 11. Kita habis ini cuma saja. Gampang itu. Mau teruskan ini? Teruskan ya. Kalau nggak ada lagi ini, nomor ini kan ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kalau nggak ada lagi, nomor 7-nya siapa? Tebak. Di sini jauh kali. Saya terus di atas aja deh. Jauh kali. Kalau nggak ada juga, baru am. Am itu siapa, tahu nggak? Am itu siapa? Am itu akhul ab. Saudaranya bapak. Am syaqiq. Saudara bapak yang kandung. Emang ada yang satu ayah? Ada. Kayak mana? Paman seayah itu. Kakeknya kawin lagi. Ternyata budaya poligaminya sudah mengakar dalam keluarga ini. Ternyata kakek kawin lagi. Kakek kawin lagi dengan istri baru. Dan istri baru punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki anak laki-laki istri baru kakek itu bagi bapak kita adalah kandung. Liab. 8 ini. 8 liab. Nah, ini dia. Liab. Saudara bapak kita, abangnya atau adiknya, satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu. Namanya liab. Saudara bapak, satu ayah lain ibu. Kalau nggak ada juga baru ke Ibn, ya 9. Baru Ibnnya ini. Ibn ini duluan ya. Ini kan levelnya Baru kalau nggak ada baru Ibnnya. Baru Ibn syaqiq. Nah, Ibn ini siapa nih? Ibn nih. Inilah sepupu kita, anak paman.
anak om sepupu kan? Nah, ini sepupu. Tuh dia tuh sepupu kapan dapatnya? Itu kalau nggak ada ini semuanya, baru sepupu dapat. Ya siapa tahu ya kan, hitung-hitung aja, hitung-hitung aja. Siapa tahu ya kan. Baru kalau nggak ada juga baru Ibn Am Liab. Nah, gitu ceritanya. Dah selesai. Habis, tinggal latihan kita ini. Nggak, nanti ada kesimpulan dikit lagi. Hah? Ya, paman. Nanti latihannya kita skip dulu ya. Latihan nanti insya Allah sekaligus. Karena yang berikut ini, oh ada musyarakah. Musyarakah nanti setelah latihan. Latihan nanti kita apa? Kita skip dulu. Nanti ada latihan. Kita langsung ya. Syakik dengan liab itu. Terimanya apa? Terimanya paman kandung atau paman saya, saudara bapak yang kandung saya paman dekat, saudara kakek paman jauh. Oke. Sama dalilnya, dapatnya apa? Dapatnya sisa harta. Syaratnya banyak tuh. Tidak ada anak keturunan, tidak ada asal keturunan, tidak ada saudara-saudari kandung, tidak ada saudara-saudara saya, tidak ada keponakan laki-laki. Nah, baru dia sama rata. Kalau misalnya lebih dari satu orang, yang seayah lebih gitu lagi. Tidak ada semuanya dan tidak ada paman kandung. Baru dia dapat. Kemudian paman jauh dapat sisa harta apabila tidak ada paman dekat. Keponakan, kapan keponakan dapat? Ya kalau nggak ada paman. Mana dia? Putra paman kandung. Oke. Ada lele sama sepupu. Nah, jadi sepupu namanya dah ya. Sepupu dapat sisa harta apabila tidak ada paman kandung atau paman seayah. Baru dia jatuh ke anaknya, level anak, level sepupu. Yang seayah lebih jauh lagi. Kalau nggak ada paman dua-dua ataupun tidak ada sepupu sepupu kandung, baru sepupu dari paman saya. Udah selesai. Ini apa? Sepupu dari paman jauh mendapat sisa harta apabila tidak ada sepupu dari paman dekat. Ada nggak di syajarahnya ya? Terakhir mu'tik dengan mu'tikoh. Ini apa ya? Budak yang pernah membebaskan mayit dari perbudakan. Sebenarnya level 11 ini ada nih. Siapa ini? Mu'tik namanya. Mu'tik itu apa? Kalau mayit dulu statusnya budak, lalu dia dimerdekakan oleh seseorang, mu'tik ini apa namanya? Berhak mendapatkan harta asobahnya mayit. Tapi urutannya paling terakhir. Kecil. Tapi biasanya kalau budak itu kan, misalnya budak Afrika tuh dibawa ke Eropa atau ke Amerika gitu kan, memang nggak ada keluarga lagi dia. Keluarga tak terdeteksi lagi, muktik memang. Jadi rata-rata kalau mantan budak itu, rata-rata nih ya, dulu waktu zaman perbudakan, nggak ada keluarganya memang dia. Yang terima hartanya dia, kalau dia dibebaskan sebagai budak yang merdeka, seorang mukmin gitu ya, atau mukminah, dia mati itu nggak ada keluarganya, dia memang nggak punya keluarga lagi, itu nggak bisa balik lagi. Zaman dulu kan telekomunikasi transportasi juga sulit, jadi yang menerima harta warisan setelah dia meninggal dunia ya mu'tiknya. Di zaman dulu kayak gitu, masih ada perbudakan. Kemudian zawil arham. Nah ini baca, silakan rujuk kepada buku buku ulama ya. Di situ ada perincian-perincian tentang arham. Jika tidak ada yang lain selain dia. Mu'tik-mu'tikoh, apabila tidak ada ahli waris penerima asal dari jalur nasab. Apabila mu'tik atau mu'tikoh ini sudah wafat, maka diwarisi oleh penerima asbab nafsi mereka. Jika tidak ada ahli waris lain, maka kerabat bisa menerima warisan dengan urutan kedekatan sesuai perincian para ulama. Selesai, ini dia sajarahnya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Kita mau ke latihan 3. Sebelum ke latihan ketiga, jika ada pertanyaan silakan. Latihan ketiga. Ya.
Oke, bagus. Pintar itu. Paman jauh dengan paman dekat. Siapa yang tahu jawabannya? Paman jauh, paman dekat. Paman seayah sama paman seibu, paman seayah, paman seibu. Gak ada paman seibu. Apa? Paman kandung sama paman seayah udah paham ya? Ada yang nggak paham nggak? Nah, mayit nih, mayit ya. Mayit ini punya ab Oke. Paman letaknya di mana paman? Ini ya, punya kakek kan, punya bapak ya, kakeknya mayit ya kan. Kemudian kakek ini punya, tunggu dulu istrinya ada jadah satu, berarti punya sini punya ya kan, saudara ya. Inilah dia syakik. Nah, ini dia. Kalau jad ini ternyata punya nenek baru, lalu nenek baru punya anak, baru jadi berapa dia? Lihat, kan gitu dia. Kakeknya punya dua istri, berarti yang kandung syakik terhadap bapak kita. Ini kita mayitnya misalnya. Yang nenek satu lagi itu liab. Ibu nggak itu? Kalau salah tulis dimaklumi ya. Oke. Dah, ini paham ya? Ini namanya paman dekat. Lo yang jauh macam mana? Yang jauh ternyata budaya poligami itu lebih meresap lagi dalam keluarga ini. Ternyata bapaknya kakek juga pelaku poligami. Waduh. Ini ada jadah ini. Gitu ya. Udah. Oke. Dah, dari sini ini juga namanya. Ini juga namanya. Syakik terhadap jad kita, dia ini selevel. Kalau si kakek ini ternyata punya jadah baru, ya kan, dan melahirkan anak namanya laki-laki, ini liab juga namanya. Kok sama? Iya, dalam bahasa Arab sama istilahnya. Saudara-saudari, saudara ayah itu namanya saudara kakek juga namanya. Yang ini namanya dekat, koribun. Saya kok salah titik ya. Yang ini namanya yang ba'id. Ini ba'id, ba'id. Dan ini marganya Siregar juga. Nasab nih. Nah gitu. Kalau nggak ada yang dekat, seperti kita sebutkan tadi, dekat nggak ada, sepupunya juga nggak ada. Mana dia kita tambahin di sini? Ini dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini dihapus dulu. Apalagi ini nggak ada zaman sekarang. Kalau nggak ada syakik, liab yang dekat, nggak ada ibnu syakik, ibnu liab yang dekat. Ini jauh. Syakik lagi yang jauh tapi yang ba'id. Saudaranya kakek. Ini kan saudaranya bapak. Baru 12 saudaranya kakek seayah. Baru kemudian 13 ibnunya. Ibnu yang ini. Baru kemudian ibnu yang 11, 14 baru ibnu yang 12. Nah, kayak gitu. Tapi udah jauh kali itu. Ya. Berulang dia. Itu karena ada yang jauh dekat. Yang dekat dulu kita selesaikan, baru yang jauh. Oke.
betul Ustaz ya. Kalau Betul berarti. udah pembagian Nah iya, kayak Ustaz Firman bilang, kalau ada pembagian, datang semuanya. Ini kita lihat aja mana yang dekat, mana yang jauh. Oke. Dah selesai, tinggal latihan. Capek? Alhamdulillah. Gampangnya level atas ini setelah tadi saudara-saudari, di atas itu dia tinggal asobah aja. Jadi tinggal urutan aja siapa yang paling dekat dapat asobah. Yang ada 2/3, setengah, 1/6 itu cuma di level sampai di level saudara-saudari aja. Selepasnya itu asobah semua itu. Siapa yang paling dekat aja kita cari, dialah yang terima asobahnya, yang lain terhalang. Gitu. Makanya gampang deh di ujung-ujung penjelasan ini. Kayaknya kemarin kita lama-lama di bawah aja supaya duduk, supaya paham. Yang atas tinggal asobah-asobah aja itu. Paham urutan aja tinggal. Urutan. Tamrin. Nah, ada yang ketinggalan memang satu di tamrin, ada cerita. Saya nanti di tamrin itu ada satu yang belum tak cerita. Ada cerita nanti, tapi di tamrin aja, di tamrin. Tamrin. Udah paham semua ya? Lanjut apa enggak nih? Lanjut ya? Lanjut lah, masa nggak lanjut sih? Ya Allah. Nah, tapi sebelum saya lanjut, kita kesimpulan dulu lah ya. Kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari, yang sudah-sudah, ya kesimpulannya ada di halaman sini nih. 2. Pembagian warisan metode ahli fikih. Ya. Yang kita pelajari ini, yang menjabarkan orangnya, kemudian berapa bagian yang dia terima, itu namanya metode Al-Quran atau Thariqatul Quran, metode pembagian Al-Quran. Dan saya dulu belajar pertama kali metode ini di Pandeglang, di Pondok Ponpes Riyadus Shalihin. Adapun di syariah, Lipia mau yang di Jakarta atau di Saudi ataupun di Jamiah Islamiyah, ataupun di buku-buku fikih yang sekarang, itu kebanyakan metodenya kayak gini nih. Metode Thariqatul Fuqaha namanya, metode ahli fikih. Cara penjelasannya, ini kok acak-acak kan? Saya bos ya. Ini udah ya? Nah, kakek deket, kakek jauh. Paman deket, paman jauh. Nah, metode ini sebenarnya lebih simpel daripada yang kita jalani 2 hari ini. Simpelnya di mana? Simpelnya dia hanya menjelaskan setengah siapa orang-orangnya, 1/4 siapa orang-orangnya, apa lagi 1/8 siapa orang-orangnya, kemudian 2/3 siapa orang-orangnya, 1/3 siapa orang-orangnya, dan 1/6 siapa aja orang-orangnya. Dah, cuma 6 penjelasan kan sebenarnya kan. Cuman repotnya ini ngapalnya gitu. Dulu dihafal nih dulu nih. Dihafal tuh. Nis kan gitu ya. Setengah. Siapa aja yang berhak dapat setengah? Zauj. Syaratnya apa? Adamu far'ul warid. Nah gitu. Dihafal. Nah, coba ya kita tes ya. Kita tes pemahaman kita selama ini. Udah paham belum kita ini? Tes ya. Tes. Pembagian waris metode ahli fikih. Pembagian berdasarkan bagian hartanya, lalu siapa saja ahli waris yang menerima bagian tersebut? Setengah,
Ayo, berapa orang yang terima setengah dari kita pelajari itu? Zauj. Bagus. Siapa lagi? Bintun. Bintun. Bukan bintun lagi, bintun. Suami. Syaratnya apabila mayit tidak memiliki anak keturunan. Bin. Syaratnya apabila bin hanya sendirian dan tidak ada ibn. Nah, bintul ibn. Nah, syaratnya apa? Tidak ada generasi di atas yang lebih dekat dengan mayit dan cucu perempuan hanya sendiri dan tidak ada cucu laki-laki. Setengah deh. Tuh tadi kan ada setengah kan? Nah, syaratnya apa? Gak ada asal keturunan, gak ada anak keturunan dari kalangan pria dan saudari hanya sendiri, tidak ada saudara. Satu lagi saudari saja. Dapat setengah, ya dapat setengah dengan syarat tidak ada keturunan, asal keturunan dan tidak ada saudara-saudari kandung dan saudari saya hanya sendiri, tidak ada saudara. Nah kayak gini nih dihafal bahasa Arabnya nih dihafal ya. Misalnya gini, ukhtu li'ab ya, syurut adamu far'ul warith wa adamul aslul warith minadz dzukur, adamul far'ul warith minadz dzukur, adamul aslul warith minadz dzukur wa adamu akhwat asyiqa, kemudian adamu akhliab. Nah gitu, jadi hafal satu-satu kayak gitu. Nah kayak gitu cara belajarnya dulu. Oke lanjut kita, rubu seperempat. Ini bacanya rubu ya, bukan rompung. Rubu bacanya, rubu. Suami. Kapan? Apabila mayit nggak memiliki anak. Dan rubu juga bagian istri. Apa syaratnya? Apabila mayit memiliki anak. Tidak memiliki anak. Apa? Suami apabila mayit memiliki anak. Untuk istri dapat rubu apabila mayit memiliki anak. Tidak memiliki anak keturunan. Gitu. Seperdelapan. Siapa yang berhak dapat seperdelapan? Ingat nggak? Satu orang saja. Mayit memiliki anak keturunan. Jauh-jauh. Nah. 2/3. Sulusan. Ini bacanya sulusan. Sulusan. Siapa aja yang berhak dapat sulusan? Putri-putri. Ya, bintan atau seterusnya ke atas. Apabila 2 orang lebih dan tidak ada ibn. Cucu-cucu ibu banatu ibn. Nah, ini bahasa Arabnya banatu ibn. Iya, enggak ada yang di atasnya. Dan saudari-saudari. Siapa syaratnya? Enggak ada asal, enggak ada usul dan enggak ada furu', enggak ada usul dan enggak ada syiqaq. Ya. Saya juga demikian. Oke, gitu. Nah, cuman 4 ini yang terima 2/3. Yang memungkinkan terima 2/3 hanya 4 golongan ini. Gampang kan? Lebih gampang ini atau lebih gampang yang pertama? Gampang yang ini, ini kayak kesimpulan. Tapi kalau belajar Thariqatul Fuqaha, kayak gini belajar dari awalnya. Dari awal bagian setengah. Siapa aja yang terima? Si ini syaratnya ini, si ini syaratnya ini gitu. Ini bagian 2/3. Siapa yang bisa menerima bagian 2/3? Si fulan syaratnya ini, si fulan syaratnya ini gitu. Lebih mudah ini atau yang tadi yang pertama? Oke, gitu. Sulus, 1/3. Siapa yang berhak dapat 1/3? Siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa dapat 1/3? Sahar apabila mayit tidak memiliki anak keturunan baik pria maupun wanita dan tidak ada saudara-saudari atau hanya satu. Saudara-saudari seibu. Ya, dapat 1/3 tadi kan? Syaratnya apa? Apabila 2 orang atau lebih. Ada lagi yang terima 1/3? Cuman 2 ternyata yang dapat 1/3. Jadi jangan ada pembagian tiba-tiba dapat 1/3 di situ. Selain yang 2 ini, udah pasti salah itu. Sama-sama bagi. Nah ini untuk ibu. Kalau kasusnya Umayyah. Nah terakhir sudus. Ini bacanya sudus ya. Ini bacanya sudus. Sudus. 1/6. Siapa aja tadi terima 1/6? Banyak ya. Gitu. Ab 1/6. 1/6 juga syaratnya. Jad 1/6. Jaddah juga 1/6. Banyak ya ini dapat 1/6. Bintu ibn atau bintu ibn ini takmilatah sulusain. Ya kan?
saudari seayah. Nah, ukhtul li'ab juga termasuk takmilatu thulutsain. Kalau nggak ada sang kandung yang menghabiskan 2/3. Juga seibu. Apa syaratnya? Kalau sendirian. Dah, ini dia. 7 orang yang terima 1/6. Gitu. Ini kayak kesimpulan ya. Kayak kesimpulan. Tapi ada yang memulainya dari seperti ini. Selesai, habis. Kemudian asobah. Nah, ini kesimpulan juga. Asobah bin nafsi. Siapa saja yang terima asobah bin nafsi, ya laki-laki semuanya. Laki-laki ya. Nah, ini dia jalur-jalurnya yang sering saya ulang-ulangi. Jalurnya. Dalam bahasa Arab, jalur anak itu namanya bunuwah. Dari kata banu. Bunuwah. Nah, dari kata banu. Itu yang pertama. Bunuwah. Kemudian yang kedua apa? Ubuwah. Ubuwah itu jalur usul, jalur yang atas. Ubuwah namanya. Ubuwah. Ubuwah. Nah, gitu tulisannya. Ya, ubuwah. Kalau nggak ada, baru jalur uhuwah. Nah, baru saudara. Uhuwah. Nah, itu dia. Kalau nggak ada juga, baru jalur umumah. Umumah. Kalau nggak ada juga, baru mu'tiq. Ini jalur terakhir. Mu'tiq. Nah, gitu. Ya, nampak ya jalur-jalurnya ya. Ini kan dia anak, cucu, anaknya cucu. Sini bapak, kakek, bapaknya kakek, kan gitu ya. Wah, ini kandung, saya, putra kandung dan putra saya. Umumah ini paman saya, paman kandung, paman saya, anak paman kandung, anak paman saya. Gitu. Jadi kalau disimpulkan ada 5 jalur menurut kedekatannya dengan mayit. Pertama bunuwah dulu. Jalur yang paling dekat adalah jalur anak. Itu dia penerima asobah. Kalau nggak ada jalur anak, baru dia masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur ubuwah, jalur bapak, kakek, seterusnya ke atas. Dan kemudian ukhuwah yang tadi kita pelajari. Baru ke umumah. Nah, nggak boleh langkah-langkah ya. Ini dari sisi kedekatan dengan mayit. Oke. Oke. Lanjut. Oh, di bukunya ada ya. Lanjut aja kita. Mutik. Kemudian ada namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini kalau ada saudara perempuan bersama yang tadi itu kan. Nah, dalilnya 2. Di dzakari mithlu hadzal unsayyain itu dalilnya 2 ya. Yusikumullahu fi auladikum. Ini untuk saudara, ya kan? Salah. Ini untuk anak ya. Li aulad, untuk anak-anak ya. Demikian kalau dia satu level untuk anak-anak, dzakari mithlu hadzal unsayyain. Satu level para anak-anak itu laki-lakinya mendapat 2 bagian perempuan. Demikian pula untuk saudara-saudara ternyata. Ada 2 kali dalam Al-Quran. Wa in kanu ikhwatur rijal wa nisa'a. Jika dia punya ukhwah, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan. Allah berfirman lagi, lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Jadi itu prinsip yang banget di dalam harta warisan. Kalau selevel, lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Oke, siapa-siapa aja tadi? Ya, putri bersama putra, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudari bersama saudara, saudari saya bersama saudara saya. Pas. Kan? Tuh. Oke. Baru terakhir, mau kebut terus ya. Asabah ma'al ghair. Nah, ini asabah ma'al ghair ini tadi yang saudari perempuan. Ini dia. Saudari perempuan. Ini dia hadisnya. Hapus dulu. Ya, hadis siapa nih? Ingat nggak hadis siapa nih kemarin? Hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan apa? Aku membaginya sebagaimana yang dibagi oleh Rasulullah. Apa katanya?
Anak perempuan dapat setengah aja katanya. Kemudian karena nggak ada saudara laki-laki, ya, li benatu nisfu katanya, wali benati ibn sudus takmilata sulusain. Oh, ini cucu perempuan dapatnya setengah katanya, seperenam. Anak perempuan setengah, cucu seperenam katanya, baru, nah ini dia, bakia, ini dia, sisa harta. Saudari, sisa harta, saudari dapat asobah, iya. Saudari dapat asobah. Urutan yang ini tadi. Saudara, saudari. Oke. Siapa aja itu? Saudari kandung dan saudari saya. Seperti itu juga. Selesai. Dalam posisi ini, saudari kandung, saudari saya seolah menggantikan menempati posisi saudara mereka. Jika tidak saudara kandung atau saudari saya, maka anak saudara kandung atau anak saudara saya dan paman tidak mendapatkan asobah menurut jumhur ulama. Jadi mereka lebih didahulukan daripada paman. Menurut jumhur ulama. Nah, hisab. Oke, baru masuk hisab. Hisab ini sebenarnya sudah kita praktekkan dari tadi ya. Jadi itu untuk baca sendiri aja itu. Karena dari perjalanan kita ini sudah kita praktekkan berulang-ulang. Perhitungan hisab ini. Contohnya saham. Ya, saham itu KPK-nya itu nggak lari-lari dari 2, 3, 4, 6, 12 sama 24. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ketemu KPK-nya 18 nih Ustaz, salah itu. Nggak ada yang 18. Nggak ada, yang ada 12, 24. Tadi kan kita praktekkan. Paling besar 24 tadi kan, 12, 24 kan. 6 kita 8 nggak ada 8 kemungkinan karena ada 1/8. Tapi 32 gitu misalnya nggak ada. Salah untuk gitu. Tersesat untuk pasti sudah. KPK untuk ngitung itu hanya 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. 24 itu paling besar. Kalau ketemu lebih besar daripada itu udah berarti antum tersesat, berarti tidak salah itu. Bisa lebih kecil dari itu. Nah, baru rot jika ada sisa, ya kan? Kemudian aul apabila tidak cukup, kurang. Dah, selesai. Silent semuanya. Contoh kasusnya di situ ya, saham. Nah, contoh kasus pertama. Mayit hanya meninggalkan putra dan putri. Praktek 5, latihan praktek 5. Mayit hanya meninggalkan putra dan putri. Berarti sahamnya kita bagi aja sesuai dengan lidzakari mithlul hadzil unthayain, nggak perlu capek-capek mikirin yang lain karena udah pasti untuk mereka semua, tinggal dibagi. Nah, kalau ini kan putranya dapat 2/5, bintunya dapat 1/5. Kalau ternyata putra semua, macam mana? Ya bagi rata, aman. Dah, sahamnya berapa? 5 aja. Kalau kayak gini, anaknya 4, sahamnya 5. Berarti harta dibagi 5, gitu. Saham itu pembagian harta ya. Oke, contoh kedua. Ada ada ukhtu syakikoh, ukhtu li'ab, ukhtu li'um. Nah, perhatikan dia ada 6, 2, 6, 6. Kan gitu. Berarti KPK-nya 6 aja buat. Dah, selesai. Habis hartanya. Nggak perlu banyak-banyak. 6, 2, 6. 6 aja. Nggak perlu 12. Kan 6 tuh bisa tuh. Dapatnya 1 bagian. Ukhtu syakikoh dapatnya 3 bagian atau 3/6. Ukhtunya masing-masing 1-1. Selesai. Bis. Gitu. Kemudian mayit meninggalkan zauj bin jeddah ukhtu syakikoh akh syakik dengan ukhtu syakikoh. Nah, ini dia. 4, 2, 6. Nah, ini baru 12 KPK. Kita kasih KPK 12 karena ada 4 dengan 6 di situ. 4 dengan 6 itu bersekutu di 12. Udah taruh zaujnya 3, bintunya 6, jeddahnya 2, kemudian
saudara-saudari hanya dapat satu. Sebenarnya satu ya cuman ya, kasihan juga. Ketika di pembagian kita ini, suaminya dapatnya besar, bintunnya 2 kali lipat dari suaminya mayat maksudnya. Neneknya 2, malah saudara-saudari 1. Kenapa kayak gitu? Adil nggak kayak gini? Adil. Tahu nggak kenapa? Lihat, perhatikan Dunuah ini lebih kuat posisinya. Dia yang paling gede. Ya toh? Kemudian Abuah. Abuah di sini mana? Ini dia. Pasangan nggak ada di sini ya. Pasangan dikocalikan. Pasangan itu maksudnya suami atau istri. Baru ukhuwah. Nah, ukhuwah urutan nomor 3. Jadi walaupun dia saudara laki-laki, tapi tetap karena urutannya dia jauh dari mayit, dikit dan nah dari hitungan-hitungan ini terasa tuh ya keadilan Islam itu dari sisi pembagian harta warisan. Contoh ke-4 yang terakhir itu saham yang 24. Kenapa saham 24 di sini? Perhatikan di sini karena ada angka 8 dan angka 6. Ya. Kapanpun suatu pembagian dan pembagi, kalau udah ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, udah pasti itu langsung aja 24. Dan nggak mungkin enggak. Gitu aja caranya. Udah ada 8 sama 6, udah 24 pasti. Nggak mungkin lagi lebih kecil daripada itu. Nah, contohnya itu zaujah ibn bintani jad. Zaujahnya 1/8, umnya 1/6, ibn dengan bintun, asobah, jad 6, 1/6. Nah, perhatikan anak juga dapatnya gede. Anaknya dapatnya gede. Nah, habis hartanya, selesai. Pas ya, ini pas kan? Pas kan? Masih mengikuti atau enggak ini? Masih. Berasa kasar. Ini semuanya memang sengaja saya kasih contoh yang hasilnya apa? 0. Hasilnya 0 semua ini, 0. Nah, 0 hasilnya, 0. Nah, yang berikut, yang rod. Yang rod ini semua contoh yang hasilnya lebih, ya, lebih. Yang lebih. Contohnya ini, ya. Ini kasusnya nih. Kasusnya ini ada bintul ibn 2 takmilatus sulusain. 1 dapat 3 bagian, kemudian dapat 1 bagian. Iya kan? Nah, kemudian setelah dijumlah ternyata cuma 5. Gitu. Maka hartanya dibagi berapa? Iya, harta jangan dibagi 6, jangan. Ini kan asal pembagian saham. Ketika kita menentukan KPK dari 6 dengan 2. Ketika dijumlahkan dia ternyata 5, supaya dia 0 habis, hartanya dibagi 5. Jadi 0 habis gitu. Ini kalau kasusnya memang nggak ada sobat. Itu caranya biar hartanya habis. Oke, pembagian berikutnya. Jadah 2 jadah. Uktulium. Nah, tuh. 1/6. Nah, ini lebih kecil lagi nih, ya. 1. Sahamnya kita buat berapa? Karena 1/6 ya 6. Kan gitu saham awal. Ternyata hartanya cuma habis apa? 3. Ya udah hartanya jangan dibagi 6. Nanti kan nggak habis. Sisanya kemana? Nanti malah bingung. Artinya bagi 3. Bagi 3 aja. Jadi dapatnya sepertiga. Gitu. Cara menyelesaikan yang namanya rod. Ya, jadi kasus apapun nanti udah bisa menyelesaikannya nih. Dinolkan harta hasilnya ya. Hasilnya dinolkan. Contoh lagi, rod lagi. Contoh ketiga, rodnya. Zauj bintun. 1/4, 6. Udah ada 4, kemudian ada 6, 12 kita taruh. Ternyata setelah dibagi, ini 3, ini 2, ini 6, 11.
Nah, jadi hartanya jangan dibagi 12, bagi 11 saja. Itu. Jadi dapat 3 bagian, 2 bagian, 6 bagian. Di rot dia ke atas. Jadi kan pembaginya harta dibagi 11. Terakhir untuk yang 24. Nah, 24 juga terjadi rot. Contohnya zaujah bintun 3. Udah. Ternyata setelah dibagi, ini kan 8, 3. 8 dengan 3 itu udah nggak mungkin juga. 24 ya kali 24. Ini 3 bagian, ini 16 bagian. Nggak ada asobah. 19. Jadi hartanya jangan dibagi 24. Bagi 19 aja. Jadi habis dia dibagikan ke ahli waris. Dah. Ada pertanyaan? Cara menghabiskan harta. Nggak ada apa? Nggak ada asobah ya. Untuk semua rot itu pasti nggak ada asobah. Kalau ada asobah pasti diambil semua asobah. Semua kasus rot dikarenakan ketiadaan asobah. Semua kasus rot dikarenakan ketiadaan asobah. Dikembalikan lagi kepada mereka. Nah, terakhir aul. Aul ini malah kurang. Nah, kurang kok bisa kurang? Nggak kurang sebenarnya karena kita menentukan sahamnya itu berdasarkan KPK. Sebenarnya hartanya harusnya dibagi rata sesuai dengan yang Allah tetapkan. Hanya saja dari perhitungan kita ada buat saham awal. Saham awal ini apa namanya? Penentuan pertama. Yang pertama kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu pertama KPK dari 3, 2, 3 sama 2, iya 3 sama 2, 6 kan. Nah, ternyata setelah kita bagi 3, 2, 3, ada di sini nggak dapat malahan asobah. Asobahnya nggak ada, orang ini juga sudah 8 kan gitu ya. Ini sudah 8 berarti 8 lah, harta dibagi 8, jangan dibagi 6. Harta dibagi 8. Ini namanya aul. Ternyata lebih besar saham yang harus kita bagikan. Dan asobahnya nggak dapat. Tuh, contoh asobah nggak dapat. Ini lagi. Di sini aja udah ketahuan sebenarnya ikhwah yang ini ya, yang ini ya. Oh nih, ini antum lihat deh. Antum lihat nih ketahuan dan lihat nih kasus ini nih. Zauj ukhtu syaqiqah. Zauj kan kita kasih setengah karena apa? Nggak ada anak, nggak ada keturunan. Ukhtu syaqiqah kita kasih setengah kan? Karena sendiri. Nah, ya kan gitu. Umar dapat 1/3 dong karena nggak ada anak juga kan gitu. Kurang sebenarnya di sini udah ketahuan kurang. Di sini jadi ketahuan kurang nih, duitnya kurang nih gitu kan. Itu setengah. Kan gitu. Nah, tapi enggak, Islam adil. Dihitung dulu dapat 8 dapat terus ini. Yang asabah dengan hitung lagi. Gitu. Udah di sini ketahuan gitu. Ini setengah, yang ini setengah habis dong nih. Dapat 1/3 dari mana lagi duitnya diambil? Gitu. Hitung dulu semuanya, diaul ke atas. Nah, contoh aul berikutnya. Ini banyak keluarganya. Lihat ikhwah, keluarganya banyak, ya. Zauj setengah udah nggak ada keturunan. 1/6. Oh iya nggak ada keturunan, tapi ini saudara-saudari. Jadi dapat setengah karena ada saudara-saudari. 1/6 afwan. Dapat 1/6 karena ada saudara-saudari ini. Kan dia lihat lihat keturunan dan lihat saudara-saudari. Ini 2/3 lagi. Nggak gede banget tuh. 2 orang dia kan. Itu berarti kan 2 orang, 2/3. Ini lium dapat 1/3 lagi kan dia 2 orang kan. Dia kan tidak memandang ada ini atau enggak. Lihat ini. Ngeri kan angkanya kan? Di sini udah habis setengah. Di sini udah 2/3. Udah minus nih. Kita tambah 1/3 lagi, dapat 1/6 lagi. Minus nih. Kan gitu ya. Tapi nggak gitu ngitungnya. Hitung aja dulu semua. Jangan panik duluan. Hitung aja dulu semua. Kan gitu. Taruh KPK-nya. KPK dapat 6. Udah, taruhkan. Ini 3, ini 1, ini 4, ini 2.
Setelah itu di total jumlahnya 10, 10-nya diaul ke atas. Nah, jadi dapat semuanya gitu. Nah, itu namanya aul, pengurangan saham supaya yang lain dapat. Berkurang semuanya bagiannya, iya, secara rata. Yang tadinya terimanya setengah, nggak segitu tuh jadinya, ya kan? Iya kan? Contoh lagi aul. Nah, ini aulnya lebih dahsyat lagi nih kurangnya. Kalau tadi kurangnya 4, ini kurangnya berapa nih? 5. Ini nih yang banyak nih, 2/3, 1/3 ini kan. Ini sudah 1/4 sendiri, udah pasti habis. Hitung aja, sahamnya awal 12, dihitung 17 ternyata. Ya udah 17 di aul. Jadi hartanya jangan dibagi 12, nanti nggak ada yang nggak kebagian. Bagi 17. Itu jadi kebagian semua. Itulah dia aul. Terakhir, nih, oh ini lebih ekstrim lagi, banyak kali keluarganya ini. Berapa jadinya dia? Lebih ekstrim lagi nih. Nah, di sini aja udah habis setengah. 1/8, 1/6, 1/6. Oh, ini karena 8 dengan 6. 24. Jadinya setelah di total 27, asobahnya nggak ada. Yang ulah 27 ke atas. Gitu caranya. Jadi semuanya dapet. Nah, gitu itu caranya aul. Pembagian agar semuanya dapet. Oke. Silakan jika ingin tanya-tanya dari yang kita simpul-simpulkan. Sebenarnya kesimpulan-kesimpulan semua itu sudah dijelaskan tadi satu-satu. Di perjalanan semuanya sudah dijelaskan. Tentang cara ngambil saham, cara rot, cara aul, sambil jalan sudah diterangkan. Ya. Ya. Terakhir, rot. Ya. Ya. Repot itu hitungannya, Pak. Abang buat nanti itu. Nah, perhatikan poin nomor 2, rot. Rot itu jika ternyata ada sisa saham yang tidak habis dan tidak ada penerima sisa harta, maka dilakukan pengurangan saham sehingga menambah jatah seluruh ahli waris. Menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, saham dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan istri. Itu dia. Gimana itu? Nah, gini dia. Mana ya? Ini menentukan saham. Ini nggak ada suami istri. Ini nggak ada suami istri. Ini ada. Nih, gini dia, Rod. Menurut jumhur ulama, ini masih sanggup apa enggak? Bang apa nih? Bang Bakti yang membuat kita berasa asli sebenarnya. Enggak. Udah ada dijelaskan, Kak. Menurut jumhur ulama, ini kan tadi kan 11 kan cuma kan? Kan hartanya 12 kan? Menurut jumhur ulama, ini dirot ke orang ini aja. Enggak dirot ke suami atau istri. Gitu. Nah, dia nggak dapat cashback atau penambahan. Gitu. Udah gitu aja, tinggal dihitung aja. Chandra Tumangger mana? Ya, Chandra Tumangger. Begitu mengenai rot. Macam mana caranya rot? Menurut jumhur ulama, rot itu tidak dikembalikan kepada suami dan istri, dikembalikan hanya kepada nasab. Nah, gimana cara rot? Pendapat siapa rupanya yang saya ikuti ini rotnya kembali ke atas lagi? Ini pendapatnya Sa'di, syekhnya Ibnu Utsaimin, dan ulama-ulama yang lainnya, ulama yang kontemporer Sa'di gitu. Ini lebih mudah. Ini saya pilih lebih mudah aja. Tapi kalau mau ngikutin jumhur, ya boleh. Hitung sendiri. Ustaz Chandra, hitunglah itu. Gimana caranya ngerot itu, tapi si Zaud jangan diikutin lagi.
Berapa itu? Pusing kan? Nah, itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi sebagai maklumat aja bagi semua, untuk rod ini ada dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan rod itu kembali kepada semua. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, mengatakan rod itu kembali kepada semua nasab. Tidak kembali kepada suami dan istri. Suami dan istri tidak menerima rod. Dia hanya mendapatkan bagian yang memang sudah menjadi jatahnya. Tidak ada penambahan saham. Tidak ada penambahan untuk suami dan istri. Enak juga duduk di sini ya. Insya Allah. Oke. Oke. Ya, terkait dengan ya asyikok, saudara-saudari. Oh iya, An-Nisa ayat 12 tadi kan. Gimana caranya ya? Udah dijelaskan di ayat 176. Jadi, para ulama mengatakan ayat 176 itu adalah penafsiran untuk asyikok dengan li'ab. Sementara An-Nisa ayat 112 itu penafsiran untuk li'um. Gitu, seingat saya. Mantap nih pertanyaan Bang Subakti ini. Dia ngerti bahasa Arab, dia tahu dalam firman Allah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 itu nggak ada asyiko, nggak ada li'ab, nggak ada li'um. Ada cuman ukhtu dengan akhun dengan ukhtun aja. Nah, kan gitu ya. Dari mana tahunya? Ya, tahunya dari penafsiran ayat tersebut dan dari pengamalan ayat tersebut oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga diketahuilah bahwasannya yang dimaksud Allah dalam An-Nisa ayat 12, walaupun yang disebutkan hanya dengan tetapi itu lium. Gitu. Dan ayat An-Nisa ayat 176, walaupun disebut di situ dengan juga, tapi yang dimaksud di situ adalah asyikko dengan li'ab, kandung dengan seayah. Wallahu a'lam. Ya. Ternyata ilmu itu luas ya, Bang Imam ya. Kita cuman becek-becek aja nih Bang Imam. Samudranya belum terjangkau nih Bang. Kalau nggak ada perlengkapan yang memadai, tenggelam. Kita masih di tepian ilmu. Belum perselisihan pendapat dalam apa ya? Dalam perincian-perinciannya lagi ya. Ini masih yang kayak pengantar lah saya buat untuk bisa masuk ke buku ulama. Nah, salah satunya yang ditemukan di buku ulama kayak gini. Kayak gini ini. Rod tidak kembali kepada suami istri kata mereka. Itu dia ya. Jumhur berpendapat rod nggak kembali kepada suami istri. Di rod di sini aja. Ya. Ini 3 dapatnya 2 dengan 6. 2 dengan 6 ini apa? 8. 8 ya. 8 8. Jadi 11 ini di rod lah ke 8 ini. Jangan di rod ke 3 ini. 3 ini udah nggak usah diganggu lagi. Gitu. Gimana tuh? Gitu. Nah, dan lain-lain. Banyak lagi. Jadi, intinya jangan berhenti belajar. Oke. Intinya jangan berhenti belajar. Tidak cukup untuk satu perhatian ini. Kita butuh banyak konsultasi-konsultasi lagi. Oke. Perlu. Oh, perlu ya. 0852 9200 9160. Tapi di buku saya itu udah ada email ya. Di email juga bisa. Tapi orang sekarang malas email-emailannya. WA. Iya. Oke.
Atau grup peserta ada nggak grup peserta? Oh, gitu di situ aja. Jadi jangan satu-satu nanti ke WA saya nanti report yang lain nggak tahu kan. Satu grup itu aja. Nanti konsultasi di grup itu aja kita. Jadi yang lain bisa lihat hasil konsultasinya. Gitu. Jadi jika ada kasus-kasus tertentu boleh dikonsultasikan di situ dan yang lain juga mengambil pelajaran dari kasus yang sama yang ditanyakan. Jadi ada grup konsultasi lah istilahnya, grup konsultasi. Ya kan? Nanti Bang Subakti aja lah yang ngasuhnya. Saya 2 kali diikut pelatihan. Oke. Ya. Waktu kita habis sebenarnya, tapi saya pengen kita ke latihan 3. Gak apa-apa ya, PR aja, tapi PR gimana? PR. Oh, gak usah PR. PR berat kali rasanya PR. Latihan 3. Saya kepengen kita kerjain latihan 3. Nah, ini kalau rumah panitia nggak menyediakan hadiah pula nih jadinya. Panitia, nggak ada hadiah nih. Ya Rahmat, nggak ada. Untuk yang maju ke depan nggak ada hadiahnya. Nggak ada ya. Ya, apa? Oh iya, atas siapa kita lagi? Apa itu? Kita harusnya menyelesaikan praktek 3 dengan praktek 4. Suami, ibu, saudara-saudari kandung, saudara itu. Oke. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya lanjutkan dikit lagi sebelum selesai. Ya, ya. Iya benar. Ini yang mau diapain? Mau dijelaskan? Ya, ini mau dijelaskan. Halaman 36. Last one, last one. Ini latihan. Nah, tadi kan ada grupnya kan? Cocok nih. Ada latihan 3, ada latihan 4. Ada latihan praktek 3, latihan praktek 4. Latihan 1 dan 2 sudah kita jelaskan tadi dan sudah diselesaikan. Walaupun kalau ada yang belum ngerti, bisa dijelaskan lagi, nggak apa-apa. Latihan 3 dan 4 itu coba dikerjakan. Kemudian kita bahas bareng-bareng di grup itu. Kalau enggak, kalau repot ngetiknya berarti dikerjakan di kertas lalu difotokan. Karena latihan itu bisa mengokohkan pemahaman. Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Kita ke kasus terakhir. Oke. Kasus Umaryah. Siapa yang masih ingat kasus Umaryah? Siapa yang bisa menjelaskan kembali kepada saya tentang kasus Umaryah?
Oke. Coba bantu saya bareng-bareng. Ada kasus di atas sini yang harus kita selesaikan. Yang kasus ini sebenarnya salah satu dari contoh soal di latihan 2 yang sudah melibatkan adanya apa? Saudara dan saudari, seayah, seibu, dan kandung. Nah, kasusnya seperti ini kasusnya. Ayo bareng-bareng. Zauj. Zauj ini nggak ada anak, nggak ada anak keturunan. Zaujnya dapat setengah. Nggak ada anak keturunan kok. Tapi ada saudara-saudari. Nggak bisa sepertiga, seperenam aja. Karena itu lihat 2, keturunan dan saudara-saudari. Dalam kasus ini dia tetap dapat seperenam karena ada banyak saudara-saudari. Syakik dengan ukhtu syakikoh ini dapatnya asobah, sisa harta. Sementara ab dengan akhli sama ukhtuli saudara seibu sama saudari seibu dapatnya iya, karena mereka berdua dapatnya sepertiga. Udah benar ini? Nah, ini kasusnya. KPK-nya berapa? 6, 3, 6 aja cukup. 6 harta dibagi 6. Zaujnya dapat 3/6. 1/6. 3/6 berapa? 2/6. Sisanya berapa? 3, 4, 5, 6, 6. Jadi asobahnya 0. Oke. Coba semuanya fokus dulu, meskipun sudah lelah saya tahu. Coba fokus dulu di kasus kita. Ada yang ganjil apa enggak di sini? Apa yang ganjil di sini? Yang ganjil di sini, ikhwan, kenapa kandung seayah seibu harusnya dapat asobah, tapi asobahnya 0. Nggak dapat. Ini seibu cuma. 1 ibu saja, nggak seayah. Tapi dapatnya 2/6. Sepertiga harta. Fair atau enggak itu? Enggak fair. Salah. Masa sih? Kasus ini terjadi 2 kali pada masa Umar bin Khattab. Lagi-lagi Umar bin Khattab. Lagi-lagi Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab kita katakan kemarin? Pinter. Oke. Pada kali yang pertama, Umar bin Khattab membagikannya persis seperti yang kita bagikan ini. Selesai. Artinya apa? Yang kandung nggak dapat sama sekali. Udah, bubar habis itu, selesai. Mereka ridho itu bilahi robat. Ridho deh. Atau memang gitu? Terjadi kasus yang sama lagi. Pada masa Umar bin Khattab juga. Lalu ketika di pembagiannya seperti ini juga, mereka pun protes kepada Umar bin Khattab. Protes orang itu. Kira-kira protesnya macam mana? Kira-kira protesnya apa? Kira-kira protesnya macam mana? Kira-kira. Coba ngomong lah. Kira-kira protesnya macam mana? Kira-kira protesnya macam mana? Kita berarti. Gini orang itu protesnya katanya. Ya Amirul Mukminin katanya. Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, hab anna abana himar katanya. Awil hajar yulqa fil yam. Hab anna abana himar au hajar au yulqa fil yam. Wahai Amirul Mukminin katanya, anggap aja bapak kami itu keledai. Serem juga memang orang Arab bahasanya. Atau bapak kami itu batu katanya. Dilempar ke laut. Nah, apa maksudnya kok ngomong kayak gitu sama Amirul Mukminin, sama Umar bin Khattab? Apa maksudnya? Seandainya
bukan karena bapak kami, kan kami sebenarnya satu ibu sama ini kan. Ibu kami kan sama ini semuanya. Ini kan satu mama nih. Ini kan satu mamanya kan. Yang buat dia beda kandung sama satu mama apa ya? Ayah. Buang aja ayah. Buang aja bapaknya kami keledai gitu. Nggak ada gunanya lah, nggak ada. Atau batu dilempar ke laut gitu. Makanya kasus ini disebut kasus musyarakah atau namanya kasus himariyah atau hajariyah atau yamiyah. Istilah saja berdasarkan kisah ini. Nah, karena sebenarnya kami ini saudara seibu, satu rahim sama ibu kami. Kami sama-sama dilahirkan dari ibu yang sama. Katanya gitu kan, yang beda apa ya? Kami jadi kandung adalah karena kami bapak sama si mayitah, si mayitah gitu. Nah, semenjak itulah Umar bin Khattab memutuskan untuk yang kali yang kedua bahwasannya mereka semua adalah ikhwah li'um. Mereka semua dianggap seperti saudara seibu. Bapaknya betul-betul dilempar ke laut sama Umar bin Khattab. Jadi kalau seibu macam mana orang itu? Orang itu dapat sama rata, bersekutu di sepertiga, tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Untuk kasus yang seperti ini, mirip persis, maka mulai dari saat itu, Umar bin Khattab dan para ulama memutuskan mereka ini dianggap semuanya saudara-saudari seibu dan mereka berbagi di sepertiga sama rata tanpa ada beda laki-laki dan perempuan. Itulah kasus musyarakah namanya. Kasus ini berlaku apabila mayitah meninggalkan zauj, atau meninggalkan jaddah, kemudian ada satu atau dua orang lebih saudara-saudari kandung, satu atau lebih saudara-saudari seibu. Seperti yang tercantum di halaman 36 itu. Gitu ceritanya. Adil apa enggak ini? Adil. Lalu yang pertama macam mana? Ingat enggak tadi yang pertama? Ini kan yang kedua nih. Yang pertama. Yang pertama datang lagi sama Umar. Bener ini enggak loko. Yang pertama datang lagi. Nah, tapi kaidahnya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Jadi sudah ketok palu pada kasus yang pertama, ketok palu itu berlaku. Sementara ini untuk ijtihad yang kedua. Maka yang pertama udah tetap seperti itu. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Gitu. Ceritanya. Sedih ceritanya ya. Sedih apa enggak ya? Yang kedua. Iya, kalau enggak sedih nanti. Nggak bisa ditolak lagi ya, nggak bisa ditolak lagi. Sudah diputuskan, sudah ketok palu, sudah nggak bisa berubah lagi. Ya, ceritanya. Tapi kalau ini kejadian cuma satu aja kan berarti tidak mencari dokter juga. Kalau misalnya hanya satu orang saudari ikhwah dari ibu. Oh iya, nggak terjadi. Ya, karena cuma seperenam. Ini kalau udah dua orang atau lebih, kejadiannya kayak gini. Nah, kapan kejadiannya mirip kayak gitu? Iya. Termasuk yang saudara Mana? Oh, sorry. Syu'um. Ya, syu'um ya. Kenapa syu'um? Iya. Syu'um. Iya, ini sebenarnya syu'um ini. Iya, kok Bapak kok tahu aja? Ini sebenarnya syu'um. Sebenarnya dapatnya setengah kalau nggak ada ini, misalnya ini nggak ada, ini dapatnya setengah sebenarnya. Iya. Tapi gitu lah deh. Ya gitu, betul Bapak. Syu'um sebenarnya ini. Gara-gara ini nggak dapat. Tapi ya gitu. Gitu ya. Jadi, kapanpun terjadi kasus yang sama, diapain bapaknya? Dibuang ke laut. Dibuang ke laut, bapaknya mereka jadi saudari seibu. Nah, oke. Udah pinter. Sip. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, alhamdulillah selesai.
Ada penutupan lah dari BKI masjid apa siapa ini, kayak saya kan ngomong dari tadi ngomong terus. Panitia, ini panitia nggak ngomong-ngomong dari tadi sini. Ya, pertanyaan dulu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara kita ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Nas'alullah ilman nafian warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang diterima. Kembali ke halaman 46. Oke. Ya, kan sudus. Oh, sudus ya, sudus. Ada yang salah saya? Apaan? Oh, nggak salah. Sudus yang plus baki belum ada. Sudus plus baki belum ada. Oh iya, karena ada bakinya satu ya. Sudus, sudus plus baki. Ayah, nenek, saudara. Oh iya, bapak. Oh, bapak tuh ada bapak. Bapak sudus. Tapi bakinya nggak disebut di situ karena bakinya tuh bonus sebenarnya. Udah dapat sudus, dapat lagi baki ya gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi plus aja dia. Ada sudus, ada lagi baki. Mantap. Tentu sebenarnya gini, kalaupun nanti bakinya nggak ada, sudusnya pun jadi, gitu ya kan? Karena baki bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Ya, gitu. Ya, Di fakta di lapangan. fakta di lapangan, masya Allah. Nggak mau dibagi. Hmm. Oh gitu, ya. Oh enggak, kalau misalnya kita masih bisa selesaikan dengan baik ya, tentunya kita selesaikan dengan baik. Jadi kita terangkan dengan mereka bahwasanya harta tidak dibawa mati. Buktinya apa? Buktinya ketika seorang mayat meninggal dunia, hartanya dibagi-bagi, kita bilang gitu. Kalau enggak kan masih harta dia namanya. Itulah dia, kita katakan harta tidak dibawa mati. Ketika mayat meninggal dunia, hartanya itu punya orang. Siapa orangnya? Ahli waris namanya. Jadi meskipun kita tarakum ya dengan orang-orang yang mungkin tinggal di situ masih memanfaatkan harta itu, tidak menghalangi kita membagi harta. Jadi kita tetap bagi dia di atas kertas. Di atas kertas bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, ini dia. Jadi sekarang harta ini dimiliki oleh si bulan sekian persen, si bulan sekian persen, sekian persen gitu. Nah, kemudian dimusyawarahkan, nah, karena ini masih ditempati, apakah rela ini masih ditempati sampai kapan? Gitu. Atau ada enggak yang punya kebutuhan? Ada enggak yang mau bayarin semua? Misalnya kayak gini hartanya kan gitu ya. Si Zaud hartanya setengah. Udahlah, aku bayar aja semua bagian kalian ini. Gitu kan? Takarlah sekian ratus juta, dibayar aja lah bagian-bagian orang ini, bagianmu, dia ini punya aku semua jadinya. Gitu. Dirundingkan aja baik-baik. Jadi mereka mungkin nggak mau membaginya karena itu takut nggak punya rumah lagi. Sebenarnya kita kan nggak kejam-kejam kali gitu. Kita pula ya. Ahli warisnya lah. Ahli warisnya kan nggak gitu kali ya kan. Yang penting dia di atas kertas dibagi aja dulu. Ini disebutkan kenyataannya. Kemudian habis itu baru dirembukan bagaimana baiknya. Ada yang berarti juga. Dan, Ada misalnya berapa uh, ada 3 orang lah yang dua lagi dia karena oh gitu pula ya kan, ada yang nggak mau, ada yang membutuhkan kan gitu ya. Jadi mana tuh? sama yang nolaknya ini Jawabannya udah ketahui kayaknya. Jawabannya apa Pak Sunanda? Pak Sunanda nih ada nih, Umar bin Khattab nih Pak Sunanda nih. Kita kubur aja. Gimana Pak? Oh gitu ya. Ya pelan-pelan lah, enggak apa, pelan-pelan dikasih kesadaran. Sebenarnya ini harta orang. Ini sama seperti nyolong uang orang lain, merampas harta orang lain tanpa hak. Ya, sama seperti itu dia sebenarnya. Disadarkan lah bahwasanya nggak berkah nih bang, gitu kan? Kak siapa kek? Bener loh, bener. Tengok apa ucapan saya. Dia kan bukti-buktinya bahwasannya harta yang tanpa hak itu nggak berkah. Gitu. Entah siapa tuh tersadar tengah malam dan berpikir-pikir kan, iya juga ya. Didakwain aja lah pelan-pelan. Dakwah. Ya.
Aduh, mak, kau katanya dulu kau lahir melahirkan kau susah katanya. Nah, mereka kepada Allah. iya, sudah kita sampaikan. Pembagiannya gimana kalau misalnya ayah dan belum meninggal, tapi belum dibagi warisnya. Hmm. Kemudian ibu meninggal, Hmm. pembagiannya gimana? Dua pembagian berarti harta ayah, kemudian harta ibu. Iya, yang dibagi lagi harta, dibagi dua harta ayah. Contohnya ibu tadi dapatnya 1/8, baru kemudian uang ibu tadi itu digabungkan dengan harta pribadi dia, dibagi-bagi lagi sama ahli warisnya ibu. Jadi ada dua pembagian, dua kasus. Nah, karena ibu tadi 1/8 kan paling dapat. Di lapangan ya. Di lapangan lain. So. Nah, nah, ya. Hmm. Hmm. Ya, ya. Dikompromikan aja lah di antara mereka sebelum meninggal dunia salah satunya, bahwasannya harta saya itu kira-kira ditaksir deh, sekian persen. Kepemilikan saya dari ini sekian persen. Dan bisa saja beda harta, beda kepemilikannya. Misalnya untuk mobil misalnya ya mungkin lebih banyak uang suami. Kalau misalnya untuk perhiasan ini lebih banyak uang istri misalnya gitu. Jadi ditaksir-taksir ya. Dan 60 60 60 40 kah. Nah, kalau misalnya saudara Ridho segini ya Bang kira-kira ya Bang ya. Ya udah. Ada kalau teman saya kayak gitu barusan kan saya kasih bukunya ini kan. Dia punya rumah di Martubung, rumah bersama. Baru istrinya bilang gini, "Oh, enak aja Bang," katanya. "Uang adik dulu tuh DP-nya ya," katanya gitu. Nah, harganya sekarang kira-kira berapa Martubung? Martubung, Perumnas Martubung 100 limpul gitulah kira-kira. Ah, gitu. Baru dia apa? Ditentukan. Ketika dibeli harganya berapa persen berarti suaminya, berapa persen istrinya, segitu juga harga sekarang, kan gitu. Berarti sekian persen sama seperti ketika harga dibeli. Nah, gitu. Ya, intinya kemarin kalau nggak salah dia 60 50. Jadi 60 istrinya, 40 suaminya. Nah, ketika kalau misalnya ini dijual atau salah seorang dari mereka mati, kepemilikannya istrinya 60%, suaminya cuma 40% rupanya. Ternyata dulu lebih banyak uang istri untuk DP-nya. Jadi nggak mesti uang suami yang banyak. Bisa juga istri keluarkan perhiasan-perhiasan dari masa gadis dan lain-lain untuk eh, rumah atau mobil itu ditakar. Nah, ya. Hmm. 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 Iya gitu. Iya dikompromikan. Dulu pernah kami pelatihan zakat kayak gitu sama Ustaz Joko Abu Alia, ya kan, sama Ustaz Firman tapi gitu ya. Ustaz Joko bilang gini, itu kan tuh bodoh katanya. Kalau antum kasih semua sama istri, kapan antum nikah lagi gitu gitu. Makanya kasih sama istri itu cukupnya dia aja katanya, pas begitu gitu. Nah, iya, di situ banget tuh benar tapi terserah antum mau kemana kata dia. Mau kasih mama antum, mau kasih mau nikah lagi kata dia. Itu paskan dia aja. Misalnya di Medan rata-rata berapa? Karena kasih UMR lah dia, UMR 3 juta gitu kan. 3 juta lah kasih sama dia 3 juta. Terus lebihnya tuh antum pegang gitu. Nanti kalau dia butuh kebutuhan tertentu baru dikasih lagi. Oh, butuh tambahan apa segala macam dari keuangan tuh gitu. Tapi jangan dikasih semua kayak gitu. Kapan antum kawin lagi gitu sejak oh, gitu, kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi oke. Oke, pertanyaan lain? Cukup? Oh, banyak pertanyaan. Hmm. Hmm. Oke, banyak yang seperti itu ya. Oh, ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya. Iya, iya, iya. Di pengembangan harta itu dikeluarkanlah uang pekerjanya yang punya effort untuk mengembangkannya. Dia kan kayak mudorobah jadinya dia. Hartanya dipakai untuk modal. Harus dikeluarkan dulu darinya modal kerja, baru kemudian pokok hartanya itu yang bisa dibagi-bagi. Pokok hartanya itu ketika dia sudah berkembang sama seperti rumah tadi kita bilang, dia berapa pembagian di asalnya segitu pembagian di harga sekarang gitu. Tapi memang ketika dia sudah diperdagangkan seperti itu harus dikeluarkan darinya operasional untuk apanya perdagangan yang mudorobahnya secara adil. Ketika mengembangkan itu usaha atau mengembangkan itu butuh habis berapa, digaji itu orang-orangnya yang mengembangkan itu dikasih apa namanya haknya. Nah, gitu. Sementara modal biasanya Iwan tahu biasanya tahu ya biasanya modal lebih lebih besar ya bisa 60% gitu ya. Allah alam ya mungkin pengembangan modalnya itu tercatat jadinya yang 40% darinya adalah operasional, kemudian 60%-nya adalah pertambahan nilai modal pokok. Nah, gitu. Allah alam. Agak rumit. Nah, ya, kalau misalnya lebih rumit lagi silakan konsultasi sama ustadz-ustadz yang lebih pakar dalam masalah bagi-bagi uang modal. Ah, siapa yang nanya tadi? Udah. Ah. Bentar, bentar, bentar. Siapa duluan? Ya, udah jadi. Ah, terpaksa, jangan terpaksa. Ya, masing-masing tanah, masing-masing pula pembagiannya. Ya. Oh, maksudnya mau dibayarin ini ya? Bisa, bisa seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya ketika dijual berbeda harga, dikira-kirakan aja bisa. Misalnya gini, kira-kira berapa ya duitku di sini gitu kan. Nah, kita kirakan harganya sekarang ini tahun ini 2023 ini uangnya tanahnya itu sekitar harganya 500 juta gitu kan. Bagian kamu dari situ setengah, berarti bagian kamu kira-kira 250 juta. Nanti tapi ketika tanahnya laku, realnya itu yang setengah dari ketika dia laku, nggak mesti ketika dia diperkirakan. Jadi hanya perkiraan aja. Ketika diperkirakan sama ketika laku. Ketika laku ya udah berarti berapa lakunya. Kalau lebih tinggi ya lebih tinggi, kalau misalnya lebih rendah ya terpaksa lebih rendah jadinya. Pokoknya kamu bagian ini setengah. Atau ketika itu juga setelah ditakar mau dibayarin sama orang. Oke, ditakarlah harganya 500 juta. Berarti bagianku nih kalau misalnya berupa duit 250 juta. Nah, sini aja duitnya. Enggak, untuk uang semuanya gitu. Nggak boleh. Hah? Oh, rumah untuk yang paling kecil. Oh gitu. Oh, boleh juga kalau mau kayak gitu. Cuman harus betul-betul pandai nakarnya. Jangan sampai ada yang terzolimi. Ditakarlah semua harta-harta, dibagi-bagi-bagi. Kalau ada yang pas bagiannya segitu, udah ambil untuk dia. Gitu. Boleh. Kalau yang lain memang ridho harganya segitu, harga takarannya segitu. Oh, kayaknya antum ini yang dapat. Iya, ya. Kalau antum dapat bagian tanah itu, ternyata lebih dari bagian antum kan gitu ya. Antum kasih orang itu berapa bagian-bagiannya itu. Ya, dia minta izin. Cincai lah. Gitu kira-kira. Boleh seperti itu. Pokoknya udah tahu bagiannya berapa-berapa aja dan nilainya betul-betul nilai real. Nah, biasa orang bank tahu tuh nakar-nakar. Oh, enggak seorang bank lah. Orang apa ya? Orang pegadaian. Nah, maklar. Maklar itu tahu takaran-takaran itu di mana posisinya, akses jalannya,
Banjir atau nggak banjir, sekian katanya. Ah, itu deh. Bayarin. Nah, gitu. Ya, Bang, silakan. Nah, itu kayaknya. Hibahnya terjadi masih masih hidup. Oh, itu namanya hadiah lah sama anak-anak. Itu pokoknya prinsipnya adil, semua anak dibagi dan bagi-baginya boleh sama rata, atau boleh juga sesuai dengan kebutuhan ekonomi masing-masing. Nah, kalau hibah itu berarti di luar ini, karena ketika masih hidup dia kasih. Yang penting adil, adil sama rata atau adil sesuai dengan kebutuhan ekonomi sang anak. Hmm. Tapi niatnya kita untuk menghindari tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cekcok nih kalau aku meninggal nih kan gitu ya udah. Sedekah dia dulu banyak-banyak, ini untuk kalian-kalian semua, udah diem semuanya, aman kan? Aman dah. Kalau aku meninggal udah nggak ada lagi yang recokin ya, kecuali satu rumah ini lah. Nah ini pembagiannya kayak gini. Nah, Kalau di wasiatkan gimana? Kalau seandainya kan bilang hmm. jual dulu awalnya, kemudian meninggal. Nah, Tapi karena belum terjual-jual, akhirnya dia buat wasiat. Karena hmm. udah kondisinya gitu. Hmm. Jadi diwasiatkan ini tanahnya kalau dibagi rata. Nggak boleh. Tidak ada wasiat dari mayit untuk pembagian yang di luar hukum warisan. Kalau wasiat itu pembagiannya wasiat kepada ahli waris, pembagiannya harus sesuai dengan ilmu faraid. Ya berarti dibagi-bagi aja ketika masih hidup, ya kan? Nah, udah pembagiannya segini gitu. Udah, walaupun sekarang belum laku. Tapi udah dibagi-bagi, bagianmu dari ini sekian, bagianmu dari ini sekian gitu. Udah ketok palu. Jangan nanti nanti kalau saya mati, nah itu yang jadi masalah. Ya, karena ketika udah mati, dia tidak berhak berbicara lagi, yang berbicara hukum. Hmm. Kalau dia masih hidup, silakan. Kalau yang pada saat itu, Hmm. karena itu belum jual. Dia nggak apa-apa, dia bagi-bagi aja dulu bagiannya berapa persen untuk anak pertama sekian persen, anak kedua sekian persen. Ya, udah disaksikan semuanya, sepakati deal, udah mau laku nggak laku nanti bapak meninggal, inilah dia udah. Hmm. Hmm. Iya, pindah berpindah, berpindah. Iya, bukan. Ini untuk umum gitu. Wah, memang ulama bilang salah satu pemberian yang boleh ditarik lagi itu pemberian ayah kepada anaknya. Ada ulama mengatakan salah satu pemberian yang boleh ditarik lagi pemberian ayah kepada anak. Jadi boleh suatu ketika seorang ayah karena memang kita dan harta kita itu milik siapa? Bapak kita. Tuhan. Oke. Jadi dalam hal hibah tadi yang kita katakan sebelum meninggal, emang boleh kalau bapak itu kira-kira lihat, oh ini nggak betul ini gitu kan? Nggak ada. Boleh. Karena sebenarnya kita dan bapak kita dan harta kita itu hasil usaha bapak kita. Terserah dia. Ngeri juga ya, kayak memang gitu. Misalnya ini laptop nih, misalnya bapak saya masih hidup kan, pan untuk aku aja di pan, gitu. Ambil apa? Gimana? Gitu. Dia mempunyai dan dia beli dari pemberian paminan. Setiap bulan, misalnya contoh Ya, di kebutuhan keluarga, ya. ini masih ada dia simpan 200.000. Ah, ya, ya gitu ya.
Hmm. Ya, bisa ya 200.000 beli rumah ya. Enggak, duit suami. Kalau dia dari nafkah yang disisih-sisihkan, itu duit suami. Hmm. Oke. Ah iya, terakhir. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kita ba'da zuhur saya masih di bawah, ba'da sholat zuhur, habis zikir, sholat sunnah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kalau mau. Terakhir. Ah, ah. Oh, mantap lah. Ya. Oh, oh enggak. Ini masuk lagi kepada hukum anak yatim memegang harta anak yatim. Ya, dalam surah An-Nisa juga Allah sebutkan boleh yang memelihara anak yatim atau mengasuh anak yatim mengambil sebagian dari uang anak yatim itu untuk keperluan si anak yatim dan untuk keperluan dia yang memelihara atau mengasuh anak yatim itu bil ma'ruf dengan cara yang pantas. Wajarlah pengeluarannya itu. Wajar itu dalam batas urfinya wajar. Tapi kalau udah nggak wajar baru namanya makan harta anak yatim. Jadi kalau sampai habis ya memang habis, udah memang itulah uang untuk mengasuh kalian ini. Nah gitu, boleh ya. Nah itu hukumnya apa namanya? Anak yatim pula. Ya. Aha. Hmm. Oh ya. Aha. Nah, udah deal. Nah, terus enggak, enggak. Tetap yang di awal itu, deal dikasih dah selesai. Nanti. Oke, oke, ya Pak, kayaknya cukup ya. Masya Allah, manfa'na ma'alantana alimna ma yanfa'una wa rizidna ilma. Oke, panitia silakan mau ditutup. Gitu, Donasi dakwah tim. Inilah, Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.